Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu bagi kami. Melalui peristiwa orang yang tuli dan bisu, Engkau memperlihatkan kasih setiamu melalui Yesus Kristus yang senantiasa menguatkan dan menyertai kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabdamu ini sungguh-sungguh meresap di dalam hati kami dan menjadikan kami kekuatan untuk senantiasa berharap kepada Dikau. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering berjumpa dengan pengalaman dan kenyataan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan, yang sakit dan menderita. Bahkan kita sendiri juga pernah memiliki yang namanya pengalaman sakit. Sakit fisik, entah mata, tangan, telinga, atau anggota tubuh kita yang lain. Saat dalam keadaan sakit, tentu saja kita mengalami penderitaan. Kita membutuhkan sekali pertolongan dari sesama kita. Pengalaman sakit menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian. Tatkala kita sehat, segala sesuatu dapat kita laksanakan bahkan dengan sebaik mungkin dan membuat kita bersukacita. Akan tetapi, sukacita itu mulai berkurang tatkala kita berjumpa dengan pengalaman sakit. Baik sakit yang kita alami di dalam diri kita maupun yang kita alami berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi ini, pengalaman menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan pengalaman orang yang sakit tuli dan bisu. Banyak orang datang membawa dia dan memohon kepada Yesus
menyembuhkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sendiri tidak mampu untuk membawa kita keluar dari penderitaan kita. Pengalaman orang yang tuli dan bisu yang diantar kepada Yesus menyadarkan kita bahwa hidup kita tidak bisa terpisah dari Yesus. Yesus adalah satu-satunya kekuatan, jawaban dari seluruh pergumulan dan penderitaan kita. Oleh karena itu, pengalaman berjalan menuju kepada Yesus mestinya juga kita hidupi di dalam diri kita. Seperti orang-orang yang membawa orang yang bisu dan tuli itu kepada Yesus. Dan dalam harapan dan kerendahan hati berjumpa dengan Yesus, mereka kemudian mengalami rahmat yang luar biasa terjadi di dalam hidup. Mereka mengalami kesembuhan. Hanya dengan kata-kata melalui perjumpaan itu, Talita kum, maka terjadilah. Orang itu kemudian dapat berkata-kata dan dapat mendengarkan. Ia akhirnya disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Kita diajak melalui bacaan Injil untuk selalu melakukan perjalanan rohani datang kepada Yesus. Teristimewa pada saat kita mengalami pengalaman susah, pengalaman sulit dan penderitaan. Seringkali di dalam pengalaman penderitaan kita lupa bahwa ada Yesus yang selalu menopang kita. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk selalu melakukan perjalanan pesiarahan menuju kepada Yesus dengan harapan dan keyakinan bahwa di dalam Yesus kita memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Ia telah menyembuhkan orang yang bisu dan tuli. Kami juga menyadari bahwa kami seringkali di dalam hidup, meskipun mengalami hidup yang sehat, namun seringkali kami bisu dan tuli secara rohani. Kami mengandalkan diri kami, kekuatan dan kemampuan kami, dan mengabaikan betapa pentingnya datang kepada Dikau. Semoga melalui Injil yang kami renungkan pada hari ini, kami disadarkan dan didorong untuk senantiasa mengingat akan begitu besar rahmat yang bersumber daripada-Mu melalui Kristus. Semoga di dalam hidup kami selalu melakukan perjalanan dan pesiarahan rohani menuju kepada Kristus sebagai satu-satunya harapan dan keselamatan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa turun dan tercurah melimpah atas hidup, karya, dan pelayanan saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.